Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan sebuah kerajaan yang terbentuk sebagai lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Medang adalah nama lain Mataram dan Kamulan berarti pada awalnya. Kerajaan yang pernah disebutkan dalam berita dari India dan Tiongkok ini tetap mempertahankan corak Hindu-Buddha. Letak tepat dari Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Brantas yang dekat dengan ibu kota Wutan Mas. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Sumber sejarah Kerajaan Medang Kamulan yaitu Prasasti Tengaran 933 Masehi menyebutkan bahwa Empu Sindok memerintah bersama istrinya Sri Wardani Bukebin atau Rakyan Bawang. Prasasti Loro 939 Masehi dekat Nganjuk berisi perintah membuat candi bernama Jayamrata dan Jaya Tambu di desa Anyok Lodang untuk memperingati kemenangan Empu Sindok. Prasasti Bangil berisi pembuatan candi untuk pemakaman ayahanda Empu Sindok dan sang permaisuri Rakyan Bawang. Prasasti Kalkuta 1041 yang dikeluarkan Airlangga menceritakan asal-usul Airlangga, peperangan dengan kerajaan Wirawuri, pembangunan pertapaan di Pucangan. Silsilah Raja Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok. Empu Sindok adalah sosok yang berjasa dalam memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur karena istananya di Jawa Tengah hancur akibat letusan Gunung Merapi. Empu Sindok sendiri juga menjadi raja pertama yang memimpin Medang Kamulan. Masa pemerintahan beliau berlangsung selama 20 tahun dan mengalami perkembangan cukup pesat. Empu Sindok merupakan seorang sastrawan ulung yang telah menghasilkan beberapa karangan tulisan. Sri Isyana Tunggawijaya. Pemerintahan Medang Kamulan dilanjutkan oleh anak dari Empu Sindok bernama Raja Sri Isyana Tunggawijaya. Beliau menjadi raja pertama dan satu-satunya pemimpin Medang Kamulan yang berjenis kelamin perempuan. Sri Makuta Wangsawardhana. Sri Makuta Wangsawardhana adalah raja kerajaan Medang yang memerintah sebelum tahun 990-an. Setelah masa pemerintahan Sri Isyana berakhir, raja penggantinya yang meneruskan kejayaan Medang Kamulan adalah Sri Makuta Wangsawardhana. Beliau ini tidak lain adalah putra Ratu Sri Isyana. Karena sistem politik kerajaan yang menganut garis keturunan, maka yang berhak meneruskan tahta kerajaan Medang Kamulan adalah anak Sri Makuta. Beliau memiliki satu orang putri bernama Mahendra Drata dan putra bernama Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh. Setelah Sri Makutan wafat, kerajaan Medang Kamulan beralih ke tangan Dharma Wangsa Teguh. Selama masa pemerintahan beliau, kondisi ekonomi Medang Kamulan semakin ramai dan meningkat pesat. Hal inilah yang memicu rasa iri dari kerajaan Sriwijaya, dikarenakan keduanya saling bersaing untuk menjadi kerajaan paling makmur. Akhirnya terjadilah perseteruan hingga peperangan. Peperangan ini juga sekaligus merebut wilayah kekuasaan. Raja Dharma Wangsa sempat mengalami kemenangan sesaat, tetapi kekuatan Sriwijaya dan gemburan carangan yang terus-menerus membuat kondisi Medang Kamulan tidak terkendali, dan puncaknya adalah kematian Dharma Wangsa. Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan
putra seorang ibu dari Wangsa Isyana bernama Mahendrata. Ibu dari Raja Airlangga masih memiliki darah keturunan Pusindok. Perjalanan Airlangga menjadi seorang raja tidak semudah yang dibayangkan. Ketika Medang Kamulan sedang berseteru dengan kerajaan Sriwijaya, Raja Dharma Wangsa ikut tewas dalam peperangan. Di saat itu pula Airlangga melangsungkan pernikahan dengan putri Dharma Wangsa. Raja Airlangga pun memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan diri terlebih dahulu bersama para pengikutnya. Berjalan dari hutan ke hutan hingga 3 tahun lamanya, beliau mendapat kabar jika Medang dikuasai orang-orang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan beliau merasa sudah cukup dalam persembunyiannya, akhirnya Airlangga mengatur strategi untuk kembali merebut Medang. Tekad yang kuat dan strategi yang tepat membuat kerajaan Medang Kamulan dikuasai kembali oleh Raja Airlangga. Kehidupan ekonomi, politik, dan sosialnya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan. Raja Mpu Sindok mendirikan ibu kota kerajaannya di tepi Sungai Brantas dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di daerah Jawa Timur. Bahkan pada masa pemerintahannya Dharma Wangsa, aktivitas perdagangan bukan saja di Jawa Timur, tetapi berkembang ke luar wilayah Jawa Timur di bawah aktivitas pelayaran perdagangan di Indonesia Timur. Namun akibat serangan dari kerajaan Wurawari, segala ekonomi kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. Kehidupan politik. Sejak berdiri dan berkembangnya kerajaan Medang Kamulan, terdapat beberapa raja yang diketahui menguasai kerajaan ini. Raja-raja tersebut adalah sebagai berikut. Raja Mpu Sindok memerintah kerajaan Medang Kamulan dengan gelar Mpu Sindok Isyana Tunggadewa. Dari gelar Mpu Sindok itulah diambil nama dinasti Isyana. Raja Mpu Sindok masih termasuk keturunan dari Raja dinasti Sabjaya Mataram di Jawa Tengah karena kondisi di Jawa Tengah tidak memungkinkan bertahtanya dinasti Sanjaya akibat desakan kerajaan Sriwijaya. Maka Mpu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Bahkan dalam prasasti terakhir Mpu Sindok 947 Masehi menyatakan bahwa Raja Mpu Sindok adalah peletak dasar dari kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Raja Dharma Wangsa dikenal sebagai salah seorang raja yang memiliki pandangan politik yang tajam. Semua politiknya ditujukan untuk mengangkat derajat kerajaan. Kebesaran Raja Dharma Wangsa tampak jelas pada politik luar negerinya, Airlangga. Dalam prasasti Kalkuta disebutkan bahwa Raja Airlangga masih termasuk keturunan dari Raja Mpu Sindok dari pihak ibunya. Ibunya bernama Mahendrata atau Gunapriya Dharmapatni yang kawin dengan Raja Udayana dari Bali. Kehidupan sosial. Masyarakat kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarkis birokrasi. Kerajaan berjalan sesuai dengan pekerjaannya. Pada umumnya, masyarakatnya adalah petani, pedagang, dan peternak. Peninggalan sejarah Medang Kamulan, yaitu Prasasti Mpu Sindok. Prasasti Mpu Sindok tentunya adalah prasasti peninggalan Mpu Sindok yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Medang Kamulan semasa Mpu Sindok bersama dengan Sri Wardani Mpu Ubi. Prasasti itu ditemukan di Jombang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. Prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta selanjutnya adalah Prasasti Kalkuta yang menjadi peninggalan dari Raja Airlangga. Prasasti Kalkuta ini berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Medang Kamulan, Mpu Sindok. Selain itu juga berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharma Wangsa.
Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang adalah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang awal berdirinya Medang Kamulan. Pendiri Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Mpu Sindok pada abad ke-10. Kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Jombang, Jawa Timur. Mpu Sindok adalah keturunan dari dinasti Sanjaya yang berkuasa di Mataram kuno. Kerajaan Medang merupakan lanjutan dari Mataram kuno di Jawa Tengah. Mpu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur karena adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Selain itu, faktor bencana alam juga menjadi alasan Mpu Sindok memindahkan Mataram kuno ke Jawa Timur. Mpu Sindok kemudian merintis dinasti baru, yakni dinasti Isyana yang diambil dari gelar Mpu Sindok, yaitu Isyana Tunggadewa. Keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan. Runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Diketahui sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang petapa. Akhirnya, Kerajaan Medang diberikan putra-putra dari selir Raja Airlangga, sehingga sejarah Kerajaan Medang berakhir di zaman pemerintahan ini.